Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi PKN kelas 7 bab 6 Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kesepakatan pemuda di Jalan Pegangsaan Timur, Jakarta membuatkan tuntutan pemuda bahwa kemerdekaan Indonesia adalah hak dan soal rakyat itu sendiri, tak dapat digantungkan kepada orang lain dan kerajaan lain. Jalan satu-satunya adalah memproklamasikan kemerdekaan oleh bangsa Indonesia sendiri. Hal ini mendorong terjadinya peristiwa Rengas Dengklok. Ketika peristiwa Rengas Dengklok, golongan pemuda meminta golongan tua agar memenuhi keinginan rakyat Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan dengan kekuatan bangsa Indonesia sendiri. Setelah berdebat panjang, desakan para pemuda akhirnya disanggupi oleh Insinyur Soekarno yang akan segera memproklamasikan kemerdekaan, tapi dilakukan di Jakarta. Tanggal 16 Agustus 1945, rombongan dari Rengas di Jakarta. Kemudian, Insinyur Soekarno dengan para penyusun teks proklamasi lainnya menjadikan Rumah Laksamana Muda Maida, Jalan Imam Bonjol nomor 1, Jakarta sebagai tempat menyusun naskah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Meskipun tidak mendapat persetujuan dari Jepang, Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta segera merumuskan teks proklamasi dengan tulisan tangan sendiri. Insinyur Soekarno meminta semua yang hadir menandatangani naskah selaku wakil bangsa Indonesia. Namun, Soekarni atau pimpinan golongan pemuda mengusulkan agar Soekarno-Hatta menandatangani atas nama bangsa Indonesia. Selanjutnya, Insinyur Soekarno meminta Sayuti Malik untuk mengetik naskah proklamasi dengan beberapa perubahan yang telah disetujui. Selanjutnya, setelah diketik oleh Sayuti Malik, teks proklamasi ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta tanggal 17 Agustus 1945 pada hari Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat di depan rumah Insinyur Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta. Insinyur Soekarno dengan didampingi Dr. Andes Muhammad Hatta membacakan teks proklamasi dan lebih kurang 1.000 orang. Setelah teks proklamasi dibacakan, dikibarkan sangsaka merah putih oleh Suhud dan Latif Indraningrat, dan secara spontan peserta menyanyikan lagu Indonesia Raya, sehingga sampai sekarang setiap pengibaran bendera dalam upacara bendera selalu diiringi dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia memiliki makna dari berbagai aspek, yaitu yang pertama, aspek hukum. Proklamasi merupakan tertinggi bangsa Indonesia untuk menghapuskan hukum kolonial dan diganti dengan hukum nasional. Yang kedua, aspek historis. Proklamasi merupakan akhir sejarah penjajahan di Indonesia, sekaligus menjadi awal Indonesia sebagai negara merdeka yang bebas dari penjajahan bangsa lain. Kemudian aspek sosiologis. Proklamasi memberikan rasa bebas dan merdeka dari belenggu penjajahan. Yang keempat, aspek kultural. Proklamasi membangun peradaban baru dan bangsa yang digolongkan pribumi atau masa penjajahan Belanda menjadi bangsa yang mengakui persamaan harkat, derajat, dan martabat manusia. Kemudian aspek politis. Proklamasi menyatakan bahwa bangsa Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat dan mempunyai kedudukan setara dengan bangsa lain di dunia. Aspek spiritual. Proklamasi merupakan berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa yang meridhoi perjuangan rakyat Indonesia melawan penjajah. Kemerdekaan Indonesia tidak lepas dari doa seluruh rakyat Indonesia kepada Yang Maha Kuasa untuk segera terlepas dari penjajah.
Susunan daerah NKRI pembagiannya terdiri dari daerah besar, daerah-daerah istimewa, dan daerah-daerah kecil desa atau sebutan lain negeri, dusun, marga, huta, kuryah, kampung, meunasa. Pembagian susunan daerah itu tidak membuat negara Indonesia terpecah-pecah, tetapi tetap dalam satu ikatan yaitu negara Indonesia.